Wow, luar biasa sekali dong. Tentunya di hari ini spesial Siska Olivia ada di Hotel Santika, tepatnya di Kupi Cafe Shop Hotel Santika Mataram. Nah, di kesempatan yang spesial kali ini, Siska akan berbincang santuy ya, santai gitu ya, berbincang asik dan juga bincang gemilang yang dipersembahkan oleh KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Biro Humas Protokol Setda Nusa Tenggara Barat ya. Namun kali ini kenapa ya Siska kayaknya dari tadi ngomongnya deg-degan gitu, karena apa? Karena dua narasumber yang keren banget, yang hebat-hebat banget, luar biasa kali ini. Langsung dari Hotel Santika Mataram ada Pak Baharudin. Selamat sore Pak. Selamat sore, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah tetap sehat. Tetap sehat, luar biasa ya. Walaupun udah menjaga jarak tapi tetap menggunakan ini ya, masker ya. Oh iya, kita tetap komit jalankan protokol. Betul sekali, luar biasa sekali. Hanya itu yang bisa mengangkat tiket kunjungan di Yes, Mataram. betul sekali. Dan juga didampingi oleh bidadari cantik. Di sampingnya Pak Baharudin ada Mbak V ya, selaku juga sales manager di Hotel Santika Mataram, dan juga Pak Baharudin sebagai GM-nya ya, General Manager-nya. Oke, kali ini kita akan membahas seputaran bisnis perhotelan di era tatanan baru, khususnya di Hotel Santika Mataram gitu ya. Siska mau nanya dulu deh untuk yang paling tampan di sini ya. Tak kenal maka tak sayang kata pepatah nih Pak Bahar nih ya. Jadi boleh tahu nggak sih profil sedikit dari Hotel Santika Mataram? Seperti apa, singkatnya saja? Ya, Santika Mataram ini hotel bintang 3 yang berdiri sudah 8 tahun yang lalu. Dan secara grup kita sudah 107 hotel se-Indonesia. Wow, 107 hotel. 107. Yang terdiri dari brand itu ada 5 brand. Yaitu Amaris untuk bintang 2, Santika untuk bintang 3, Santika Premier untuk bintang 4, kemudian ada Anpaya yang untuk bintang 5, kemudian ada Royal Collection. Royal Collection ini seperti Kayana, Samaya, ini butik hotel. Oke. Yang benar-benar luxury untuk para honeymoon, seperti itu. Seperti itu. Jadi memang Pak Bahar di sini sudah lama bekerja di sini ya? Di Santika alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Menjalani 6 tahun. 6 tahun, luar biasa. Dan keliling. Tapi 6 tahun itu luar biasa sekali ya, melebarkan sayapnya di dunia pariwisata, khususnya di bisnis perhotelan. Kemudian untuk Mbak V sendiri sudah lama juga? Saya alhamdulillah baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Baru ya. Jadi kalau untuk Pak Bahar sudah 6 tahun. 6 tahun di grup Santika. Di grup Santika. Untuk kalau Mbak saya baru 8 tahun. Baru ya. Di grup Santika. Jadi kalau dibilang masih baru. Masih baru Santika. Ya. Masih seumur jagung mungkin ya. Baru 8 tahun masih anak-anak ya. Apa kabar dengan Pak Bahar yang 6 tahun ya? Mbak V aja 8 tahun di sini masih baru. Jadi berbicara tentang pandemi nih yang sungguh sangat meresahkan kita semua gitu ya, warga di dunia, Indonesia, bahkan Nusa Tenggara Barat sendiri. Siska pun juga merasa resah gitu akibat COVID-19. Nah, di masa pandemi ini apakah Hotel Santika masih tetap beroperasi? Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang harus dihentikan, ditunda gitu, dari segi pendidikan dan juga perhotelan gitu. Jadi waktu pandemi lagi-lagi hangat-hangatnya, kita tidak punya pilihan, karena kita harus ngikutin anjuran pemerintah bahwa penularan itu harus stop. Sehingga pada April kita putuskan hotel ini tutup selama 3 bulan. Baru kembali dibuka bulan Juli yang lalu dengan protap atau SOP yang baru juga. Maksudnya kita sesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini kami sangat berkomitmen untuk menjalankan itu. Karena apa? Karena kita harus mengangkat confident, kepercayaan customer ke hotel kita, bahwa hotel kita ini bersih, aman, dan siap untuk dikunjungi. Siap untuk dikunjungi di masa new normal seperti itu ya. Jadi kita benar-benar harus komit tentang itu. Dan kalau dilihat dari perkembangan perekonomian saat ini, kalau kita hanya berdiam diri juga nggak bisa. Kita lapar soalnya. Ya. Terus kalau kita mengindahkan protokol itu juga salah. Betul. Jadi supaya dua-duanya jalan, kita harus taat, komit dengan protokol yang ada. Ekonomi jalan, perut kenyang,
Iya, betul. Badan sehat. Badan sehat. Nah, Kalau sudah perut kenyang, badan sehat. Iya. Iya. Jadi biar semuanya berjalan dengan lancar. Iya. Jadi memang yang langkah diambil dari masa pandemi kemarin, hotel tutup sementara gitu Iya. ya, guna juga mendukung upaya dari pemerintahan Betul. sendiri. Wah, luar biasa sekali dong ya. Jadi menurut Pak Bahar sendiri melihat kondisi yang seperti ini dalam bisnis gitu ya, apalagi bisnis perhotelan di Hotel Santika Mataram. Bagaimana sih keadaan bisnis perhotelannya di masa pandemi kemarin? Ya, jadi memang ada perubahan tren baru ya. Setelah kita buka kembali. Pandemi ini memang membuat orang harus berubah. Ada terjadi shifting di situ, shifting bisnis model, di mana seorang karyawan yang produktif, yang aktif, ditambah dengan teknologi segala macam ini ya, perangkat untuk dalam hal teknologi yang berkembang saat ini, dan itu akan menghasilkan rupiah yang bagus. Kalau kita tidak mengikuti teknologi yang berkembang, mungkin kita tidak akan survive untuk kedepannya. Sehingga dalam pandemi ini mau tidak mau kita harus terjun langsung ke digital platform dengan cara platform digital. Jadi sebagai contoh begini, demand saat ini itu berubah. Yang tadinya mungkin internet biasa-biasa saja, tapi sekarang permintaan tamu kita itu setiap meeting pokoknya itu harus ada jaminan internet yang tinggi. Betul. Internet yang kenceng. Karena apa? Mereka meeting, tetapi juga meeting jarak jauh. Jadi ngumpulin orang yang sedikit di sini untuk didengarkan banyak orang di luar sana. Iya, betul. Nah, contoh hal-hal seperti itu. Terus juga sekarang sudah mulai paperless. Orang sudah main tapping sekarang ya, pakai barcode. Mungkin juga orang nantinya tidak lagi keluar menggunakan membawa dompet. Hanya menggunakan pembayaran melalui barcode, yaitu melalui HP. Nah, hal-hal yang seperti ini memang kami harus berantisipasi karena arah teknologi itu arah ke situ. Berarti secara tidak langsung kita juga memanfaatkan teknologi yang canggih juga ya di masa pandemi ini, karena juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di hotelan sendiri. Nah, jadi perubahan-perubahan itu hotel harus beradaptasi dengan cepat. Kalau tidak, ya kita akan ketinggalan nantinya setelah kembali normal. Betul sekali. Dan juga permintaan saat ini masa pandemi itu, permintaan akan timbul itu karena ada beberapa hal. Satu, namanya hotel ini aman apa tidak? Ngikutin protokol apa tidak? Betul. Terus regulasi pemerintah. Apakah ke Lombok itu diblok apa enggak? Ya kan? Kalau diblok, umpamanya gitu, bagaimana orang mau datang? Iya, betul. Kalau pesawat masih dibatasi, bagaimana tamu dari Jakarta, dari Surabaya mau datang ke kita? Dari kota-kota besar ya. Ya. Jadi regulasi pemerintah ini juga cukup mempengaruhi tingkat kunjungan di Lombok ini. Iya, sangat mempunyai peranan penting seperti itu ya. Iya, betul. Kemudian daya beli itu sudah pasti turun. Karena pandemi begini semua korporat itu babak belur tuh. Babak belur. Kita aja karyawan gitu gaji baru dapat setengah gitu kan. Kita aja babak belur ya. Iya, babak belur. Jadi kemampuan belanja tamu kita itu menurun banget. Nah, adapun sisanya itu sekitar 50% yang mampu belanja gitu. Dan yang mampu belanja ini cuman sisa 50% lagi, yaitu 25% itu dia belanja dengan hati-hati. Nah, betul sekali. Akhirnya yang terjadi adalah tamu yang 25% tadi ini dia belanja bukan karena murah, tapi karena memang dia mengejar value of money. Yang benar-benar penting, yang benar-benar penting dia baru belanja. Karena memang perputaran uang juga susah di masa-masa seperti ini. Jadi mikir-mikir lagi, kalau misalnya beli kopi nih, sudah disediakan kopi gimana ya? Penting nggak ya gitu ya? Iya, jadi seperti itu. Kita juga harus memperhatikan itu ya. Betul sekali. Lalu? Terus perubahan perilaku. Jadi kita sedang mempelajari memang dengan pandemi ini, dengan teknologi yang berkembang,
perilaku orang itu berubah. Nah, perilaku orang ini berubah, ini harus kita monitor terus dengan cara menggunakan multi platform, multi channel untuk mencari celah-celah bisnis yang ada. Semua perusahaan babak belur. Kemudian, tapi tidak semua perusahaan juga. Perusahaan yang bidang farmasi tetap masih menguntungkan, walaupun memang berkurang kali ya. Betul. Perusahaan yang berkaitan dengan makanan dan minuman masih. Perusahaan yang berkaitan dengan seluler, semakin banyak orang menggunakan data saat pandemi ini, ya kan? Nah, jadi kami memang harus memilah-milah lagi market yang ada, dan membuat remapping kembali sehingga kedepannya nanti kita akan lebih ke panel sistem pengolahan data untuk mencari audiens, untuk mencari tamu. Setelah itu baru nanti action selanjutnya dengan penjualan seperti biasanya. Jadi memang perbedaannya itu sangat dirasa sekali ya. Sangat sebelum dirasakan masa sekali. pandemi dan juga saat new normal saat seperti ini ya. Yeah. Dan di masa new normal pastinya ada tatanan baru dong. Betul. Kebiasaan lama berubah. Gitu. Yang tadinya nggak pakai masker, Sekarang pakai masker. Jadi memang jika ada nih perubahan-perubahan di new normal, apakah itu juga menunjang untuk Hotel Santika Mataram dari segi promosinya dan lain sebagainya? Apakah itu sangat menunjang? Oh iya, jadi pasti. dua cara yang harus kita lakukan mungkin ke depannya. Satu adalah mengganti sistem yang berbasis database ke multi platform media. Kita gunakan semua media yang ada, termasuk sosmed, YouTube, bla bla segala macam. Dan jangan dilupain juga seperti radio seperti ini, kemudian media cetak juga masih ada pembacanya. Betul. Jadi kita akan berusaha untuk merangkul itu semua, multi platform yang kita akan jalankan. Yang kedua adalah melakukan bundling produk. Bisa saja dengan travel agent, bisa saja dengan corporate airline dan sebagainya. Dan memang harga jual nantinya itu tidak sebagus seperti yang lalu. Itu tidak mungkin. Tapi akan bertahap. Mungkin saja setelah 2002 harga akan kembali normal. Nah, jadi ya memang ekstra lebih kerja lebih keras besoknya. Iya, bekerja lebih keras ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga. Betul. Karena memang ini ada pergeseran kebiasaan, pergeseran gaya hidup, pergeseran perilaku itu merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pelaku-pelaku usaha dan juga Pak Bahar sebagai salah satu GM di Hotel Santika Mataram gitu ya. Dan di masa new normal ini ada beberapa perhotelan yang mungkin sudah buka. Ya. Kalau di Santika Mataram seperti apa? Sudah buka atau bagaimana? Kita sudah buka. Jadi bulan Juli kita mulai buka. Awal buka itu memang agak sedikit inilah ya. Masih struggling ya. Ya. Paling kita bisa nerima dapat tamu 10, kemudian minggu kedua jadi 20, minggu ketiga jadi 30 dan tapi tetap bersyukur ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang rata-rata tingkat hunian kita antara 50 kamar ke 70 kamar. Oh, jadi ya sekitar 50% lah. Ya. Nah, jadi memang harus bertahap gitu ya. Iya. Betul. Dan orang juga orang melihat kita dengan komit menjalankan COVID itu, tamu-tamu ini bercerita dengan teman-temannya yang lain, sehingga tamu-tamu kita itu banyak sekali yang tamu-tamu yang sudah datang berkali-kali. Berkali-kali. Mereka kembali lagi. Karena ya sudah deh, saya mau makan di Santika aja karena dia menjalankan COVID protokol dan dia lebih merasa aman seperti itu. Dibandingkan dengan mungkin restoran di luar yang memang ramai orangnya seperti itu ya. Dari segi bisnis hotel ini memang sangat rentan dengan isu bisnis hotel ini. Wabah penyakit ya babak belur. Betul. Ini sensitif sekali ya. Sangat sensitif. Dunia perhotelan memang sangat pariwisata secara keseluruhan ya. Iya. Itu rasanya memang sangat sensitif dengan berbagai macam isu gitu negatif ya. Betul. khususnya gitu. Iya. Nah,
berpengaruh juga dengan kita di perhotelan ini. Betul. Karena yang kita harapkan adalah mereka yang datang berkunjung ke Lombok, ke Mataram pada khususnya. Tapi kita masih bersyukur dibandingin hotel-hotel resort ya. Yeah. Kalau hotel-hotel resort itu kan yang marketnya memang luar negeri, ya udah sekarang ini nggak ada tamu luar negeri, nggak ada bule, ya akhirnya benar-benar kosong. Benar-benar Tapi kita di struggle. kota masih ada tuh ya, dari Jakarta, Ya. Surabaya, dari Bima, ya itu yang berurusan. Karena secara bisnis kan kota-kota besar juga mereka tidak stop ya. Betul. Secara bisnis mereka juga tetap running. Hanya volumenya saja yang berkurang. Nah, yang volume yang berkurang ini yang menjadi challenge buat kita di Santika Mataram untuk bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Nah, Kepercayaan mereka bagaimana? Yaitu dengan standar protokol kesehatan kita yang Iya. memang benar-benar kita gencar komit gitu ya, harus komit. lakukan. Betul. Kemudian staff-staff kami juga memang benar-benar kami well train mereka dengan baik sehingga mereka menyadari betul akan arti kesehatan buat dirinya sendiri dan tamu-tamu yang Betul. datang ke sini. Jadi memang itu adalah hal yang sangat penting Betul. kalau saya Sangat mau penting banget. mengembalikan lagi Betul. Iya. citranya juga Betul. dari Betul. perusahaan. Nah, tadi ngomongin masalah isu nih, Siska sedikit penasaran. Jadi ada nggak sih pernah merasakan juga isu-isu selama masa pandemi yang berakibat langsung pada bisnis perhotelan di Santika sendiri? Isu itu sebenarnya membuat orang khawatir sih ya. Iya. Orang khawatir gitu. Terlalu khawatir juga tidak jelek. Tidak Tidak bagus dong. Tidak bagus gitu. Kita sebenarnya lebih mengantisipasi isu apapun yang masuk gitu ya Pak ya. Mengantisipasi isu apapun yang masuk. Karena kita menyadari betul tadi yang disampaikan bahwa isu apapun yang masuk akan mempengaruhi jumlah kunjungan secara keseluruhan. So isu-isu yang atau pemberitaan negatif yang mengatasnamakan Mataram, mengatasnamakan Lombok itu sebisa mungkin memang tidak tersebar luas gitu. Jadi memang kita meredam. Kalaupun memang betul isu negatif itu ada, setidaknya kita lebih bisa antisipasi dengan langkah-langkah preventif dari kita sendiri. Gitu. Challenge saat ini sebenarnya challenge buat semua industri pariwisata ini akan menjadi challenge dengan tatanan baru karena sebelum COVID kita sama sekali tidak pernah membayangkan apa itu COVID. Kita tidak pernah berada di situasi seperti ini sehingga kita tidak punya pengalaman apapun. Iya, betul sekali. Beda halnya dengan saat gempa ya. Walaupun kita tidak pernah mengalami gempa waktu tahun lalu, tapi kita setidaknya pernah melihat gempa di negara lain, di daerah lain, sehingga secara ilmu kita bisa adopt apa-apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Antisipasinya juga ya. Cuman COVID ini tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah terjadi. Betul. Dan akhirnya terjadi menyeluruh seluruh dunia. Nah, itu buat ini yang menjadi challenge buat kita saat ini, bagaimana supaya industri hotel tetap bisa jalan, khususnya kami di manajemen Hotel Santika Mataram fight untuk ini sehingga bisnis kita tetap bisa hidup gitu. Tapi gimana sih Siska aja yang tidak pernah menjalankan bisnis seperti ini ya, tidak seperti Mbak dan juga Pak Bahar sendiri kaget gitu dengan adanya virus corona. Waduh, gimana ya cara mengantisipasinya? Bagaimana sih langkah ke depannya untuk secara pribadi mungkin ya, untuk Pak Bahar sendiri? Bagaimana ya cara antisipasinya juga selaku diri sendiri dan juga untuk perhotelan ini gitu kan? Lumayan kaget banget kita nih sampai resah gitu. Kalau saya pribadi memang ya sesuai dengan anjuran kesehatan lah ya. Betul. Kita akhirnya sekarang kan orang rajin olahraga tuh. Saya juga begitu. Awal-awalnya jarang olahraga dan akhirnya sekarang udah olahraga terus. Olahraga, kecuali saya pulang malam ya. Gitu. Tapi tetap dalam satu minggu itu 2 kali olahraga. Akhirnya lagi ngetren sekarang kan sepeda tuh. Iya, sepeda. Kita main sepeda. Main sepeda gitu ya. Atau lari atau apa gitu ya. Terus tetap menjaga konsum lah ya, konsum beberapa vitamin, entah itu vitamin C atau segala macamnya lah. Kita juga mendengarkan lah anjuran-anjuran dokter untuk menjaga imunitas itu apa aja sih, gitu kan? Betul sekali. Terus ya bawaannya happy ya, harus happy. Harus happy ya. Kalaupun marah gitu ya, marah sebentar aja tapi ya. Ya, habis itu senang lagi ya Pak ya. Jadi memang apa ya? Kebahagiaan itu adalah sumber utama. Iya, betul. Semuanya bakal lancar kalau misalnya kita happy. Betul. Gitu. Okay. Nah, setelah itu kita menerapkan ke karyawan-karyawan kita betul. agar mengerti tentang COVID ini. Kalau mereka sudah mengerti
COVID itu apa, penyebarannya bagaimana, mereka juga ikut menjaga diri masing-masing. Iya. Nah, jadi kami alhamdulillah selama ini karyawan kami tetap terjaga kesehatannya. Alhamdulillah. Nah, itu juga menjadi confident kami untuk melayani tamu. Kami sehat, kami juga aman melayani tamu. Dan tamu pun sehat ya. Tamu Pun sehat. sehat. Iya. Dan begitu juga kami kalau melayani tamu gitu. Ya. Dengan APD ya. Dengan APD lengkap ya, kemudian kita dengan kesadaran sendiri akan selalu mencuci tangan. Selalu mencuci tangan. Iya, berarti ada kebiasaan baru lagi yang harus tambahan terus lagi diimplementasikan seperti itu. Jangan jauh-jauh deh kebiasaan barunya naik sepeda atau apa. Iya. Pak Bahar aja sekarang sama kita udah pakai masker. Padahal udah lumayan. Padahal udah jaga jaraknya. Apa perlu 500 meter? Saya berbincang ya pada hari ini. Oke, tapi itu memang tidak dipungkiri itu merupakan salah satu poin utama ya. Satu hal lagi sebenarnya yang kita lakukan di Hotel Santika Mataram ini adalah secara berkala kita memonitor kesehatan karyawan. Ya, betul. Jadi itu tetap kita lakukan, monitoring kesehatan karyawan yang secara berkala setiap 2 minggu sekali kita lakukan monitoring tersebut. Apakah ada karyawan yang sakit? Apakah ada karyawan yang kurang sehat? Apakah ada karyawan yang memang perlu bantuan? Itu selalu kita lakukan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada indikasi karyawan yang mungkin agak drop kondisinya, ya kita berikan mereka kesempatan libur untuk istirahat sampai pulih kembali, baru mereka kembali bekerja. Berarti tidak boleh memaksakan tidak boleh juga ya. Apalagi Dan, perasaan ya, nggak boleh. Nah, jadi karyawan ini mereka harus jujur ya. Jujur dalam arti kalau batuk mending nggak usah masuk. Mending nggak usah masuk. Kalau flu mending nggak usah istirahat masuk. dulu. Oh. Jadi harus jujur mereka. Pak, saya kurang sehat hari ini. Yaudah, dulu libur aja. Kita panggil yang lain untuk kerja. Tapi bukan berarti kejujuran itu malah dipakai untuk alasan gitu ya, berbohong. Aduh Pak, saya sakit gitu, padahal enggak. Iya, padahal enggak gitu. Jadi emang benar-benar dicek dari suhu tubuh dan lain sebagainya untuk para karyawan juga ya. Wow, luar biasa. Dan itu memang karena kita memberikan kesadaran penuh kepada mereka. Bukan artinya kemudian mereka bisa ambil kesempatan ya dengan kondisi, tetapi memang benar-benar karena kesehatan itu memang penting. Sangat penting. Iya, sangat penting. Jangan sampai mereka juga pulang bawa penyakit dari sini ya kan, ataupun dari rumah mereka membawa penyakit ke tempat kerja. Itu juga tidak bisa kita consider hal tersebut gitu. Luar biasa. Dan hotel memang setiap karyawan yang masuk kita sudah kita selalu cek suhu tubuh mereka. Kemudian setelah bekerja mereka diwajibkan untuk mandi dulu. Kita siapkan fasilitasnya. Jadi mereka keluar dari hotel mereka bersih sampai rumah. Seperti itu. Itu langkah-langkah yang itu preventif yang kita lakukan terhadap karyawan. Oke, jadi memang untuk bangkitnya Nusa Tenggara Barat itu dilatar belakangi oleh bangkitnya pariwisata juga ya. Tidak menutup kemungkinan juga perhotelan-perhotelan yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Hotel Santika sendiri. Jadi menurut Pak Bahar dan juga Mbak Fe sendiri, menurut tatanan baru itu pentingkah dilakukan dan haruskah untuk semua masyarakat Nusa Tenggara Barat? Harus. Kita harus bersama-sama. Dan itu tidak ada negosiasi. Kalau bagi kami ya, itu tidak ada negosiasi. Sebelum vaksin ditemukan. Katakanlah sekarang pemerintah sudah announce, memberitahu kita bahwa mereka akan produksi vaksin di bulan Desember lebih kurang. Nah, produksi massal di Desember, Januari, Februari mungkin kita divaksin massal. Insya Allah bulan Maret tahun 2021 mungkin kita sudah kembali normal. Iya. Berharap ya. Berharap gitu ya. Semoga semuanya lancar pemerintah dalam hal uji coba tes vaksin itu. Nah, sebelum menemukan vaksin itu, mau tidak mau kita semua di NTB ini ayo serius, fokus dan komit menjalankan protokol itu. Betul. Nah, kadang-kadang kan kita sering melihat entah itu di warung mana, entah itu di kafe mana, mereka tidak menjalankan protokol. Kemudian di toko-toko baju, kemudian juga di mall. Dan ini tolonglah kita sama-sama, karena kalau sempat terjadi lagi gelombang kedua, kita nggak tahu. Sadis ya. Iya, gitu. Kita mau dua-duanya jalan nih. Betul. COVID kita bisa handle,
ekonomi kita juga bergerak. Bisa bergerak gitu. Gitu. Oke, luar biasa sekali sih memang. Karena kalau tidak ada kesadaran dari diri kita sendiri, tidak akan bisa mempengaruhi orang lain ya. Sekarang kesadaran dari diri kita sendiri untuk benar-benar bisa menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Nah, baru kedepannya resultnya bisa kita gapai dengan baik. Betul. Walaupun susah, tapi kita harus bergerak Harus gitu betul, ya. iya, harus bisa benar-benar. sadar gitu. Ayo dong, kalau mau maju ya Iya. udah gitu ikutin. Apalagi di bisnis perhotelan, Iya. Betul. itu nggak gampang. Iya. Betul. Nggak hanya dengan jualan ini dapatnya segini enggak gitu ya. Ada banyak Iya. sekali cara-cara yang harus. Contoh tamu kami aja gitu ya. Iya. Kita memang perlu mengedukasi tamu juga. Betul. Tamu kami yang di hotel ini aja. Ada beberapa tamu yang merasa risih diberlakukan protokol COVID ini, sehingga kami harus memberitahu, Pak, mohon maaf, bla 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 segala macam. Akhirnya ngikutin dan ini memang harus kita gaungkan bersama sih. Iya. Betul sih. Nah, penasaran juga nih dengan bidang promosi penjualan di masa new normal dan kemarin juga di masa pandemi itu, apakah ada perbedaannya? Mbak Fe mungkin bisa menjelaskan. Jelas ada perbedaan yang saat ini terjadi. Jadi seperti yang Pak Bahar tadi sampaikan bahwa kondisi COVID ini menurunkan sektor pariwisata. Khususnya untuk perhotelan itu juga drop jauh dari kondisi sebelum COVID. Promosi-promosi yang kita lakukan semenjak buka hotel itu memang sudah secara berkala kita lakukan. Promosi yang kita lakukan untuk semua bidang kita. Jadi dari kamar, dari F&B itu dari makanan, kemudian dari minuman itu kita lakukan promosi secara berkala. Kemudian dengan bukanya outlet baru kita yang Kupi ini, itu juga berharap promosi bisa mendompleng ke kamar dan restoran kita gitu. Jadi untuk promosi yang kita lakukan sekarang memang agak berbeda dengan promosi yang sebelum COVID ya. Nah, promosi yang sekarang kita lebih memanfaatkan platform digital. Jadi sosial media yang benar-benar kita maksimalkan. Betul. Kemudian talk show seperti ini juga akan ini sering kita salah lakukan. Satu juga ya? Ini salah satu juga cara kita menyampaikan promosi yang kita lakukan di Hotel Santika Mataram. Kemudian yang tidak bisa kita lakukan sekarang ini adalah visit ya. Sementara masih COVID ini, promosi dengan cara visit ke corporate, berkunjung ke corporate atau ke pemerintahan itu agak berkurang. Tapi yang kita lakukan adalah dengan telesales. Telesales ini kembali memanfaatkan platform digital itu tadi. Ya. Berarti memang platform digital ini adalah salah satu peranan penting gitu ya untuk digunakan di masa new normal. Ya. Untuk menjangkau pasar domestik juga seperti itu ya. Betul. Nah, untuk pasar domestik sendiri secara keseluruhan Santika Indonesia ya, bukan hanya Santika Mataram saja, tetapi Santika Indonesia di mana ada 107 hotel yang tadi disampaikan sama Pak Bahar. Kami punya promosi bersama dengan hashtag di Indonesia saja. Oh, di Indonesia saja. Di Indonesia saja itu salah satu cara kita untuk mengajak masyarakat untuk berlibur di Indonesia saja, ya kan? Karena ya mau nggak mau keluar negeri saat ini juga agak sulit dengan kondisi penerbangan yang belum maksimal, kemudian beberapa wilayah di luar sana juga masih belum buka diri untuk mendapat kunjungan. Nah, dengan tatanan baru yang sekarang, rasanya mungkin Indonesia akan menjadi salah satu pilihan untuk berlibur. Iya, seperti itu. Jadi berharap sih untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan bisa membuat pikiran happy, badan happy ya dengan liburan di Indonesia aja. Iya, Pak Bahar sama Mbak Fe juga happy banget dong. Sangat happy ya. Oke, jadi sebelum menutup perbincangan kita di sore hari ini, ada nggak sih harapan mungkin dari masing-masing ya? Harapan Pak Bahar sendiri agar bisa di semua bisnis perhotelan Indonesia ini bisa lancar, itu dengan nurut tatanan baru. Nurut tatanan baru. Bagaimana Pak? Harapan saya sih
Ya, kita pertama jangan lupa doa ya. Betul. Setuju. Doa sangat penting. Jangan lupa berdoa. Karena apa? Semoga COVID ini berakhir. Semoga betul. para akademi pihak kedokteran kita menemukan benar-benar COVID vaksin dengan cepat gitu. Sehingga ini bisa kita akhiri. Kemudian semoga juga perekonomian kembali normal seperti biasa. Nah, harapan saya ke semua kita di NTB, semua kita di Lombok ini, kita harus bersatu mengangkat nama Lombok. Nah, betul. Kita harus bersatu menjual Lombok sebagai destinasi terpopuler di Indonesia, yaitu market kita adalah orang-orang di Jawa sana. Semangat ya Pak Bahar ya. Sampai menggebu-gebu gitu. Di Jakarta, orang Jakarta, orang Bandung, orang Malang, yang mereka pantainya atau gunungnya yang kurang gitu ya. Di Lombok ini ada semua. Kekayaan destinasi wisata luar biasa sekali. Iya, danau kita ada, gunung ada, sungai ada. Laut macam-macam. Semua ditemuin di sini. Indah banget gitu. Iya. Jangan lupa kuliner. Nah, kuliner kita juga paling kaya. Iya. Kayak gitu. Jadi kita sama-sama angkatlah nama Lombok. Terus kita komit jaga, kita harus berantas pengembangan COVID ini. Untuk Mbak Fe sendiri, iya, mungkin Pak Bahar ada yang mau ditambahkan lagi? Itulah kuncinya. Berarti kuncinya seperti ini. Iya. Kalau untuk Mbak Fe sendiri nih, harapannya di dunia bisnis perhotelan yang ada di Lombok khususnya itu seperti apa? Harapannya ke depannya? Nggak jauh beda dengan Pak Bahar. Betul. Karena kita menghadapi masalah yang sama ya. Betul. Cuman ya saya berharap secara keseluruhan agar benar-benar kita melakukan protokol kesehatan dengan baik. Susah memang untuk menjalankan protokol kesehatan ini karena itu di luar daripada kebiasaan kita yang sudah kita lakukan bertahun-tahun selama mungkin kita hidup ya. Cuman ya mau tidak mau untuk menghentikan perkembangan virus COVID ini, ya kita harus berusaha dari diri sendiri dan secara bersama-sama. Kalau misalnya kita sudah bersatu, kita sudah bisa memberantas COVID ini bersama-sama. Saya rasa dari lingkup bidang apapun, perhotelan, perekonomian, apapun lah, pasti akan bisa berkembang dengan kembali normal lagi. Jadi kuncinya juga kita harus fighting bersama-sama. Karena kalau misalnya hanya kesadarannya hanya dari kita sendiri misalnya, kemudian yang lain tidak melakukan kesadaran itu, tidak akan bisa berhasil dengan maksimal. Gitu. Dukungan pemerintah dalam hari ini sudah sangat maksimal. Kemudian dari pemerintah daerah sendiri juga sudah sangat maksimal. Berharap masyarakat secara keseluruhan juga bersama untuk memaksimalkan program pemerintah. Luar biasa sekali dong. Ini tepuk tangannya di mana ya? Tepuk tangannya. Kita aja ya. Iya. Biar kita happy ya. Happy banget. Ini luar biasa bincang gemilang kali ini. Penuh dengan semangat yang menggebu-gebu, lalu juga manfaatnya juga ada banyak sekali, apalagi di dunia perbisnisan, perhotelan, pariwisata ya. Untuk sebagai tanda bangkitnya Nusa Tenggara Barat sendiri dari keterpurukan di masa pandemi. Terima kasih banyak untuk Mas Bahar selaku GM Hotel Santika yang sudah sangat happy banget sepertinya ya saya lihatnya. Sudah diberikan kesempatan juga untuk bisa duduk di sini, dan juga Mbak Fe, terima kasih sudah datang ke KUPI kami, sudah datang ke Hotel Santika Mataram. Ya, terima kasih ya. Jadi poin yang Siska ambil nih kesimpulannya ya. Jadi kalau kita bisa bersama-sama, kita bisa melewati semuanya, dan mari deh kita bersama-sama untuk nurut tatanan baru, sehat dan produktif untuk NTB kemudian. Terima kasih. Terima kasih.